Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat Penetwork dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa ngumpul juga ya. Padahal kesibukan kita cukup ya. Ya, jadi bagaimana perkembangan informasi terbarunya Mas Agus tentang perkembangan Penetwork di Cina? Wah, cukup luar biasa ya, Mbak ya. Cina ya. Yang disampaikan Mbak Berli, wow. Sungguh luar biasa, spektakuler Mbak Berli. Tetap jaga kesehatannya, tetap informasikan yang perkembangan Cina lah Mbak Berli ya. Dia update ya informasinya. Update ya, betul. Setiap kapan dia memberikan informasi? Wah, satu hari bisa 2 kali, Pak. 2 kali, 3 kali. 3 kali kayak minum obat, Pak. Tapi kan kita merasa cukup ya, merasa puas lah ya dapatnya informasi dari Berli. Dan saya juga melihat ya, Berli ini memberikan informasi apa yang dia lihat. Iya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu yang dia sampaikan. Kemudian nggak pernah kendor. Ini terus rutin dia menyampaikan informasi itu. Ya kalau saya lihat ya Mbak Berli ini luar biasa ya. Informasi dari dia tuh update ya. Kemudian dia nggak ada gentarnya sedikit pun. Padahal banyak juga orang yang membuli dia. Iya. Siapa sih orang yang sering disebutnya bebek dungu ini? Ya orang yang membuli Mbak Berli ya. Selalu diikutin aja status Mbak Berli. Tapi dia tetap memojokkan Mbak Berli kemanapun. Ke apa namanya, ada grup baru Mbak yang dibentuk Mbak Berli Pew News TV. Nah di situ juga ada masuk juga orang-orang yang seperti itu, seperti di komunitas Penetwork. Ya tetap juga dia masuk ke dalam situ dengan akun yang lain, padahal orang yang sama. Orang yang sama. Tapi bukan apa ya, Mas Pri, yang saya lihat Cina ini ya dahsyat loh Cina ini. Mereka sekali ngadakan pertemuan itu 500-an orang nggak kemana. Kemudian di tempat yang mewah gitu, mereka berani mengeluarkan anggaran biaya untuk mengadakan pertemuan itu. Ini yang membuat saya luar biasa. Mereka menciptakan komunitas lengkap dengan baju seragam, kemudian dengan iuran segala macam. Ini ya sangat-sangat luar biasa lah. Tapi di Indonesia ini belum ada saya lihat. Masih banyak yang ragu-ragu. Kalaupun ada komunitas yang mengadakan pertemuan-pertemuan, itu hanya sekedarnya aja dan sederhana. Ya, kita berharap nanti adalah komunitas yang bisa menyatukan kita se-Indonesia biar kelihatan siapa sih pemain Penetwork ini. Karena banyak itu yang masih sembunyi-sembunyi. Kemudian yang bermain di Penetwork ini ada terpecah 2 grup saya lihat. Satu grup yang fokusnya mau barter mobil, barter emas, barter ini dan lain sebagainya. Ada lagi grup yang tidak pernah mau memikirkan itu. Jadi banyak ya, kita aja belum bisa menyatu, bagaimana kita mau besar. Ya, saya punya harapan, punya cita-cita. Saya punya harapan dan punya cita-cita bagaimana teman-teman pionir Penetwork ini bisa menyatu se-Indonesia. Kemudian adalah strukturnya, kepengurusannya. Sehingga apabila nanti melobi ke pemerintahan, maka orang-orang yang duduk di struktur inilah yang mengadakan pembicaraan ke tingkat pemerintahan. Jangan kita hanya sendiri-sendiri dengan kekuatan di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kalau kita menyatu, kita kuat. Kemudian kalau ingin nego dengan pemerintah, kita kirim utusan untuk nego. Saya yakin dan percaya ya, pemerintah kita pun tidak sepenuhnya memahami apa itu Penetwork. Kita berharap teman-teman Penetwork yang senior-senior yang memahami betul tentang Penetwork, yang tentang undang-undang dan lain sebagainya, duduklah bersama dengan pemerintah, kita minta wejangan. Kita tidak memaksakan diri agar dilegalkan di Indonesia, tidak. Tapi tolonglah pihak pemerintah belajar gitu. Belajar dengan teman-teman menyampaikan apa sih program Penetwork yang sebenarnya, apa sih harapan-harapan ke depan, itu yang kita inginkan. Kalau ternyata nanti Penetwork ini bermasalah, akan memiskinkan rakyatnya sendiri, kita akan terjebak dalam lingkungan Penetwork, terima kasih pemerintah. Tapi sebelum itu tolonglah pelajarin dulu, ikuti perkembangan yang ada. Kalau dinyatakan bisa merugikan rakyat Indonesia, ya warga negara Indonesia, di mana ruginya? Yang pertama kita nggak bayar, nggak ada biaya admin, biaya iuran, biaya apapun tak ada. Nah jadi di mana penipuannya? Kita telah mengikuti semua ini. Ini programnya tidak jauh beda dengan Bitcoin. Yang dulu sering dicaci orang, tak mungkin, halus segala macam. Begitu Bitcoin jadi punya nilai harga, semua kalang kabut.
kepingin tanam saham dengan dengan Bitcoin. Begitu ditransfer uang segala macam, tiba-tiba Bitcoin mulai merosot. Sekarang harganya $16.000. Tidak tertutup kemungkinan beberapa pakar menyatakan akan jatuh di $13.000. Nah, ini kan merosot terus, berarti ini kan merugi bangsa, merugikan masyarakat dan bangsa kita. Kenapa itu nggak diblokir? Kenapa Pay Network yang hanya permainan seperti ini gratisan harus diuber-uber? Kenapa nggak judi slot itu yang dimainkan? Sampai saat ini judi slot masih banyak di mana-mana. Kenapa lah ini yang betul-betul tidak merugikan, tidak ada iuran segala macam dipermasalahkan? Orang yang bermain judi slot sampai hari ini nggak ada habis-habisnya. Ya kita mau, ya tolonglah lindungi masyarakat ini, pelajarin dulu Pay Network, duduklah dengan teman-teman pakar-pakar Pay Network. Jika ini memang bermasalah, silakan pemerintah bicarakan ke bangsa, ke rakyat ini. Sehingga kita pun tahu pionir ini untuk berhenti, tidak main Pay Network lagi. Kalau itu memang mengarahnya ke scam, penipuan. Tapi kalau nggak ada yang kena tipu, apa yang harus dipermasalahkan? Bagaimana pendapat Mas Pri? Ya, mungkin kita kembali lagi kepada yang Abah katakan tadi, bahwa yang pertama di Cina itu kan tidak boleh aplikasi lain ya, yang bukan buatan Cina, kan gitu. Nah, ternyata hari ini Pay Network diterima di sana, kan gitu. Nah, artinya ada peluang besar untuk ya mungkin di Asia ya, khususnya perekonomian Cina, bahwa Pay Network ini bakal jadi, kan gitu yang pertama. Prediksi negara Cina. Iya. Ya, pasti jadi kalau mereka sudah itu. Dan mereka juga mengakses berita-berita Pay Network itu kan juga tidak sembarangan dari media sosial. Mereka punya WeChat lain sebagainya, dan bahkan Mbak Berli tadi juga melihat itu dari perkembangan WeChat, karena memang surat kabar mereka lah di sana online-nya kan. Karena dengan miliaran penduduk mereka punya aplikasi sendiri kan itu. Nah, kita juga memang nggak tahu apakah di Cina itu juga akan dilegalkan oleh pemerintahnya, itu juga kita belum tahu sampai hari ini. Tetapi saya yakin project kalau sudah mendunia kan gitu, sudah mendunia, kemudian project yang memang sudah mempengaruhi orang banyak, itu mau tidak mau ya mungkin kalaupun jadi misalnya Cina tidak diperbolehkan, ya mungkin itu nanti Cina lah itu kan gitu. Tetapi negara-negara lain yang tidak ada kepentingan dengan Cina, aturan di Cina, pasti juga akan mereka menerima manfaatnya. Contohnya di Asia kan banyak, selain Cina kan negara-negara lain banyak yang ikut Pay Network ini. Nah, kenapa pertanyaannya orang tidak ikut Pay Network semua misalnya gitu? Nah, karena apa? Karena memang yang namanya belum legal gitu. Itu kan orang bijak memilih, orang bodoh memilih, orang pintar memilih kan itu. Jadi kalau menurut dia bijak, dia tidak memilih, ya haknya. Kemudian kalau dia orang bodoh memilih, ya itu haknya juga kan gitu. Tapi ada juga orang kebijakan kan, saking kebijakan sudah tidak memilih malah mempengaruhi kan gitu. Nah, ini nih yang tidak dibolehkan sebenarnya kan gitu. Itulah bebek dungu tadi. Mungkin itulah Pak kan. Jadi intinya biarkanlah proyek yang dibuat Nicholas mau siapapun dia kan gitu. Kalau memang ini nanti tidak merugikan. Kalau ini memang kita yang punya kerjaan, kita yang punya kesibukan, dan kita yang memimpikan kan gitu. Nggak perlu kita dibully, nggak perlu kita dimarahi. Karena apa? Pekerjaan real saja yang kita keluar keringat, kemudian pulang pagi, pagi pulang malam, tidak ada hasil kan gitu kan. Nah, jadi pekerjaan itu ya endingnya bagaimana ke depannya, bukan hari ini dimarahi, kerjamu itu hanya begini saja kan gitu. Nah, kita masih banyak lagi teman-teman kita malah kerja di depan komputer gajinya 1 miliar ada kan gitu kan. Nah, hari ini ada gitu. Jadi kalau ngeklik nanti ini, kalau memang Allah katakan, Tuhan katakan kaya, ya kaya kan. Betul. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan heran, kita punya teman yang hanya di depan komputer hari ini 1 miliar gajinya ada ya. Nah, jadi dia itu kalau kita pertama nggak percaya juga, ini nggak mungkin kan gitu. Cara bego kali ya, cara tuyul ya. Cara tuyul macam dan sebagainya, orang bodoh. Bahkan dia tamat SD lagi, Bah. Tamat SD. Ya, tamat SD, tapi dia di depan komputer bisa 1 miliar 1 bulan. Iya, bahkan tetangganya dulu tuh ngintip rumahnya, ini kerjanya apa anak ini, kok dulu miskin, nggak pernah keluar, miskin rumahnya apa, kok sekarang bisa senang, bisa mau punya mobil dan sebagainya. Nah, itulah petunjuk dari Tuhan. Kalau katanya Tuhan jadi kan gitu. Kalau Pay Network ini memang petunjuknya dari Tuhan, jadi nggak perlu orang lain menghakimi. Ya, seperti itulah kan tuh. Jadi biarkanlah Pay Network berjalan apa adanya, selama tidak merugikan masyarakat. Benar.
Pasti. Ya. Daftarnya gratis, tidak pernah dipungut iuran, kemudian sampai hari ini tidak ada bermasalah dengan masyarakat. Benar. Kemudian benar nambah kawan yang begitu banyak, luar biasa. Benar. Iya, kalau Mas Agus apa pendapatnya? Ya, kalau saya sih berpikiran positif aja, Bah. Saya pengen tahu sih apa sih ini kan gitu. Awal-awalnya saya diajak itu tidak percaya dengan P-Network ini. Sama. Apa sih kan seperti itu gitu loh. Nah, semakin ke depan semakin kita belajar, semakin ngerti visi dan misi dari P-Network ini untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ini tujuannya. Sama dengan visi saya, kalau saya jadi orang kaya akan mensejahterakan tetangga-tetangga saya dulu. Nah, kan sama, Bah, gitu loh. Iya, sama dengan saya lah kalau gitu. Saya nggak percaya dulu. Nah, inilah guru P-Network saya. Selama 3 bulan saya dibujuk suruh ikut, saya nggak mau. Kalau lah dari awal saya ikut, mungkin koin fee saya udah nggak tahu lagi lah banyaknya. Gitu. Saya begitu juga. Awalnya saya diajak aja nggak mau juga. Ya sama kan. Namanya begitulah. Hidup ini kan ajak mengajak, Bah, ya kan. Nah, jadi dulu diajak gini nggak mau, tapi ternyata kita ikuti dan pelajari. Siapa yang ngajak kan dulu? gitu. Kalau kita ya Mas Darso misalnya kan gitu. Nah, dia juga diajak gitu kan. Gitu ya. Diajak dari Surabaya, Mr. Philips ya kan. Nah, Mr. Philips diajak orang Vietnam kan gitu. Nah, begitulah. Nah, saling gitu. memberikan mengajak, informasi. iya. Ya baik, terima kasih ya. Sedap juga bincang-bincang sore kita hari ini ya di bawah pohon rindang di pinggir pantai. Angin sepoi-sepoi, alhamdulillah semuanya terpecahkan masalah di sini. Demikian sahabat PTR dimanapun berada, ikutin terus video kami. Kami akan memberikan informasi-informasi yang berharga yang bisa dicerna kita bersama. Demikian, salam PTR. Jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.